Banyak yang belum tahu keberadaan Pondok Pesantren Kilat diberi nama Miftahul Huda, berada di sisi selatan lereng Lawu sisi selatan, tepatnya di Dukuh Turus, Desa Pelumpung, Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur, berada di atas Bukit Lawu. Awalnya Pondok Pesantren Miftahul Huda ini merupakan gedung olahraga futsal, ramai digunakan olahraga. Karena saat digunakan olahraga itu mengganggu kegiatan belajar mengajar ilmu agama, mengaji, pemilik merubah fungsi gedung ini. Dijelaskan pemilik gedung olahraga futsal saat ini dirubah menjadi Pondok Pesantren Kilat, Kiai Iswanto Abdul Rohim. Ia berkeinginan menjadi orang tua anak asuh 1000 anak asuh. Saat ini keinginannya, cita-cita tersebut sudah terkabulkan dan kian berkembang. Di Pondok Pesantren Kilat ia rintis 6 tahun lalu, ada 5 kategori santri, yaitu santri broken home, memiliki masalah keluarga, santri duafa, yatim piatu, santri anak jalanan, juga santri mantan anggota PANG, mereka datang dengan sendirinya. Saat ini ada 30 santri yang bermukim menetap datang dari Magetan, luar Magetan, bahkan dari luar Pulau Kalimantan, Medan, Padang, dan juga santri Kilat yang datang dari berbagai sekolah, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat lain. Dikatakan Aulia Mukti pelajar ikut pesantren Kilat di Pondok Pesantren Miftahul Huda berasal dari SMP 1 Atap Poncol. Merasa senang menjadi santri Kilat selama 2 hari, dapat menambah ilmu agama, belajar mengaji, dan banyak teman baru. Saya Aulia Mukti, siswi kelas 7 dari SMP 1 Atap Poncol. Tapi seru, asik di sini ya? Asik, bisa dapat teman baru juga pastinya, terus bisa mendapatkan ilmu baru dan ya ilmu barunya pasti sangat bermanfaat juga bagi kita semua. Berapa hari di sini? Nanti 3 hari 2 malam, tapi kalau hari ini baru 2 hari. Sementara Erna Sulistiorini, guru pengajar SMP 1 Atap Poncol, kedatangannya ke Pondok Pesantren Miftahul Huda menjenguk anak didiknya ikut dalam pesantren Kilat. Menurutnya pesantren Kilat menambah ilmu agama baru, mendidik karakter anak berakhlak, mandiri, mengapresiasi adanya ponpes, terlebih gratis tanpa dipungut biaya. Pertama adalah saya berharap dengan dititipkannya anak-anak saya nanti, mereka nanti akan mendapatkan bekal ilmu, tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga ilmu agama khususnya. Apalagi saat ini momen Ramadan kita pakai untuk meningkatkan iman dan takwa anak-anak didik saya. Itu aja. Ikut pesantren Kilat ini? Iya, nggih. Rencananya berapa hari ini anak didiknya di sini? Ini sesuai dengan jadwalnya dari Dinas Kabupaten Magetan, 3 hari mulai tanggal 18 sampai dengan 20 besok. Kesannya setelah melihat ini kan awalnya bangunan futsal, gedung futsal, terus nggak menyangka menjadi pondok, ini gimana ini tanggapannya? Saya sebagai warga sini sangat salut dan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Pondok Pesantren Miftahul Huda, di mana dengan keberadaan Pondok Pesantren ini bisa menginspirasi anak-anak yang tadi misalnya yang broken home, kemudian anak-anak yang memiliki latar belakang PANG tadi, mereka bisa dididik di sini. Itu yang menginspirasi kami dari SMP 1 Negeri 1 Atap Poncol untuk berani berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda untuk menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Artinya santri di sini yang menetap juga banyak yang gratis juga ya? Iya. Ya, kalau saya perhatikan di sini gratis. Mas, tidak ada yang tidak dipungut biaya. Malah saya salut ada salah satu santri yang sangat kecil baru TK kemarin, dan ternyata didikannya Abah di sini Bapak Ustadz Iswanto luar biasa. Sudah saya lihat sendiri kemarin. Terus suasananya di lereng Lawu juga asik juga? Ya, betul, sangat mendukung. Dijelaskan Kiai Iswanto Abdul Rohim, pengasuh Pondok Pesantren Kilat Miftahul Huda, Desa Pelumpung, Pelausan, Magetan. Awalnya pondok pesantren ini merupakan gedung futsal, ia rubah menjadi pondok pesantren. Alasan yang mendasar hal tersebut, ia ingin menjadi bapak asuh 1000 anak yatim piatu, kaum duafa, dan anak jalanan. Saat ini berdiri, profesi saya itu sebagai guru ngaji, dan saya memang fokusnya kepada anak-anak, terutama anak-anak yang tidak mampu. Ketika kami membuat futsal itu ternyata
kegiatan futsal itu tidak mendukung kegiatan pondok. Jadi karena aktivitas yang terlalu ramai itu mengganggu aktivitas anak-anak untuk ngaji. Akhirnya yang awalnya lapangan futsal itu kami gunakan untuk futsal, akhirnya kami alihfungsikan menjadi pondok untuk asrama anak-anak. Kalau yang mondok di sini rata-rata seperti apa Mbak? Iya. Anak-anak di sini yang mondok itu ada 5 kategori: anak yatim, piatu, duafa, anak-anak terlantar, dan anak-anak yang berkebun. Yang sekarang yang paling banyak saat ini adalah anak-anak dari keluarga yang berkebun. Mulai usia dini, sebelum TK, ada yang sudah MI, ada yang MTS. Mungkin Yun Sewu kalau di sini itu sistemnya gratis atau gimana Pak? Apa mungkin saya ikhlasnya atau gimana ya? Bagi yang mungkin ingin mondok di sini gitu Pak. Oh ya, secara umum pondok di sini kami memang sudah berkomitmen anak yang mondok di sini kami biayai. Jadi mulai biaya mondoknya, biaya makannya, sekolahnya, dan kebutuhan sehari-hari kami yang mengusahakan. Namun juga ada 1-2 wali santri itu yang mungkin merasa mampu itu ya memberi untuk pondok kami. Di sini juga menerima pesantren kilat juga, santri kilat juga Pak. Oh iya, untuk pesantren kilat ini setiap tahun itu kami mengadakan pesantren kilat itu 3 kali. Yang pertama liburan semester pertama itu yang datang ke sini itu rata-rata mayoritas itu anak-anak usia SD. Itu mencakup wilayah Ngawi, Madiun, Ponorogo, dan yang kemarin yang terakhir itu ada yang dari Jombang juga. Rata-rata pesantren kilat itu kalau liburan itu pesertanya mencapai 500-an anak. Dan kami melaksanakan itu pun alhamdulillah kami lakukan dengan gratis juga pelaksanaannya selama 3 hari. Mbak Ye punya harapan dan cita-cita sebelumnya, mungkin keinginan untuk memiliki anak asuh itu seperti apa ceritanya itu? 1000 anak asuh itu. Oh iya, saya mempunyai harapan dan doa yang ini sudah saya azamkan sejak dulu. Saya itu ingin mempunyai 1000 anak asuh yang yatim, piatu ataupun duafa. Yang itu nanti kami berharap semuanya bisa kami tampung di satu tempat kalau bisa. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya wallahu alam nanti bagaimana Allah yang atur gitu. Saya mungkin ada kesulitan buatan ketika ada anak pang yang anak broken home itu kan Indonesia bukan agak beda mungkin dengan santri-santri yang terwadai. Itu kesulitannya seperti apa sih Pak Ye? Oh iya, kalau yang sebenarnya secara umum anak-anak pang itu sudah dicap orang itu seperti anak yang tidak baik seperti itu. Kalau yang saya alami menurut pengalaman itu ternyata mereka itu hanya kurangnya perhatian dan komunikasi. Ketika kami bangun mereka di pondok ini, saya memposisikan di pondok itu bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai orang tua juga. Ketika kami itu memberi perhatian dan ada komunikasi yang baik, ternyata mereka itu yang tidak seperti yang dibayangkan. Bahkan ketika kami itu sudah bisa merengkuh hatinya gitu, mereka itu punya loyalitas itu malah lebih tinggi daripada anak-anak yang normal seperti itu. Lebih punya semangat yang tinggi gitu. Iya. Bahkan ini ini masjid ini dulu itu yang gali pondasi itu anak-anak pang, anak-anak jalanan seperti itu dulu. Karena awal-awal dulu belum ada masjid, terus yang mondok di sini anak-anak seperti itu saya ajak kerja. Dia itu semangatnya luar biasa. Mereka itu datang sendiri atau ada yang ngajak atau gimana awalnya itu ke pondok itu? Jadi mereka awalnya datang 1 anak. Setelah di sini beberapa hari, beberapa bulan itu mungkin merasakan sesuatu yang beda. Akhirnya diceritakan, digepok tularkan begitu. Akhirnya itu anak-anak itu berdatang. Yang mengkomunikasikan kepada yang satunya akhirnya datang. Itu bahkan ada yang sampai kemarin itu ada yang dari luar pulau, ada yang dari Kalimantan, dari Medan, ada yang dari Padang, banyak, dan daerah Jawa Barat yang berkenalan seperti itu.
Asmo lengkap sinten Mbah Yai? Saya Iswanto Abdullah. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.